Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya salah satu pertandingan dari babak kedua turnamen FIDE Women Grand Swiss 2021 yang melibatkan pertarungan antara Women Grandmaster atau International Master Iren Karisma Sukandar yang menggunakan catur buah hitam menghadapi perlawanan pecatur asal Latvia yaitu Madara Golsta yang menggunakan catur buah putih. Jangan terkecoh ya. WGM Iren yang menggunakan catur buah hitam dan Madara Golsta menggunakan catur buah putih. Permainan dimulai oleh Madara Golsta dengan pion C4 yang merupakan pembukaan Inggris dan dijawab oleh WGM Iren dengan pion E6. Makanya ini masuk ke dalam variasi pertahanan Agincourt. Kuda C3 dan pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat dan putih menjawab dengan pion D4. Maka ini adalah pengembangan dari pembukaan gambit menteri ditolak. Jadi dalam permainan catur itu sangat wajar ya jika di dalam 3-4 langkah atau 5 langkah pertama terjadi perubahan pembukaan tergantung bagaimana yang dilakukan oleh para pemain yang sedang bertanding ya. Kuda F6 dan pion C pukul D5 lalu pion E pukul D5. Gajah G5 memberikan pakuan terhadap kuda hitam yang sedang melindungi menteri dan untuk menjaganya adalah gajah E7. Pion E3 dan rokade pendek oleh hitam. Menteri C2 dan benteng E8. Gajah D3 di sini patut berhati-hati ya. Apabila hitam silap, misalkan di sini kudanya kena pukul tetapi pion hitamnya belum terjaga, maka pion hitam ini akan hilang. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh WGM Iren adalah pion H6 untuk memberikan tempo ancaman terhadap gajah putih. Gajah pukul kuda di petak F6 dan gajah pukul gajah di petak F6. Kuda G menuju petak E2 dan pion A5. Rokade pendek oleh putih dan pion C6. Menteri D2 dan pion B5. Di sini WGM Iren membangun serangan dari sisi sayap menteri. Artinya di sini mau mencoba untuk memberikan kesulitan demi kesulitan terhadap putih melalui sektor sayap menteri ya untuk terus memajukan pion-pionnya. Raja pindah ke H1 dan kuda D7. Benteng A ke E1 dan kuda B6. Pion B3 mencegah agar kuda hitam tidak bisa merangsek ke petak ideal yaitu C4. Dan menteri E7. Gajah mundur ke B1 dan gajah A6. Di sini gajah hitam tentu saja mengincar kuda putih dan benteng putih ya. Namun tentu saja tidak akan langsung dimakan tetapi untuk terus memberikan penekanan di petak diagonal A6 hingga F1. Kuda pindah ke D1 dan pion B4. Pion F3 dan gajah H4 mengancam benteng putih, maka satu-satunya langkah yang bisa dilakukan oleh pemain putih adalah dengan pion G3 yang justru membuat pertahanan sayap raja dari putih terbuka dengan sendirinya ya. Gajah mundur ke petak F6 dan pion E4. Ini mungkin kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh putih yang akhirnya bisa membuat terbongkarnya pertahanan sayap raja dari putih sendiri. Pion D pukul E4 dan pion F pukul E4. Benteng A ke D8. Di sini perwira-perwira dari WGM Iren sudah aktif semua ya. Sedangkan perwira dari putih sebenarnya sudah aktif kecuali gajah ini. Karena gajah ini tertutup oleh pionnya sendiri.
kuda E3, dan gajah G5. Ini langkah penting dari WGM Iren. Percaya atau tidak, langkah gajah G5 ini yang bertujuan untuk memberikan pakuan terhadap kuda putih yang melindungi menterinya, ini adalah langkah yang sangat ampuh untuk memenangkan permainan ini. Mulai dari langkah ini, WGM Iren akan terus menggempur perlahan demi perlahan untuk membuat putih dalam kondisi sangat tertekan. Putih menjawab dengan pion H4, justru ini dimanfaatkan dengan gajah pukul kuda di petak E3 dan menteri pukul gajah. Dan ada lagi gajah pukul kuda di petak E2 dan benteng pukul gajah. Barulah kuda ke petak D5. Ini penting ya. Karena jika pion pukul kuda, maka menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan benteng pukul benteng. Jadi sebenarnya inilah yang diincar oleh WGM Iren dari awal, yaitu untuk menempatkan kuda hitam di posisi D5 lalu mengarah ke petak C3. Jika berada di petak C3, maka hitam sepenuhnya mengontrol permainan putih. Putih akan terus ditekan oleh hitam. Menteri D3 menghindar ya, dan kuda C3 dengan tempo ancaman terhadap benteng putih. Benteng pindah ke E3 dan menteri D7. Benteng E ke F3. Keinginan dari putih adalah jika menteri pukul pion, misalkan ya menteri pukul pion, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, di sini ada benteng pukul pion. Tapi tentu saja WGM Iren mengerti dan sangat memahami keinginan dari putih sehingga harus dikontrol dulu dengan menteri skak di petak H3 masuk ke pertahanan sayap raja dari putih, dan semakin pertahanan dari putih tidak tenang ya. Raja pindah ke petak G1 dan sekarang ada kombinasi yang sangat apik lagi ya, yaitu dengan benteng pukul pion di petak D4. Ceritanya mengorbankan benteng, tetapi jika benteng ini dimakan maka akan fatal sekali karena ada skak menteri atau skak ster. Oleh karena itu jelas benteng ini tidak bisa dimakan dan menteri pindah ke E3. Lalu apalagi yang dilakukan hitam? Manuver-manuver yang sangat luar biasa ya. Dilanjutkan dengan benteng pukul pion di petak E4. Tampaknya tidak peduli jika gajah pukul benteng karena memang ini yang diharapkan. Gajah pukul benteng dan benteng pukul gajah di petak E4. Terus memberikan ancaman terhadap menteri putih dan menteri pindah ke petak D3. Kuda skak di E2 dan raja ke F2. Menteri skak di H2 dan raja ke E1. Tentu teman-teman akan mengetahui ya, di sini WGM Iren pasti akan melakukan trik dengan memanfaatkan benteng hitam dan raja putih yang berada di lajur yang sama, yaitu lajur E, yaitu dengan kuda pukul pion di petak G3. Ada ancaman terhadap raja sekaligus ada ancaman terhadap benteng. Luar biasa ya. Benteng menutup, benteng pukul benteng di petak E3 dengan tempo skak, dan menteri pukul benteng di petak E3. Kuda pukul benteng di petak F1 dan menteri skak di petak E8, raja H7, menteri skak di E4, dan setelah pion menutup di petak G6 tepat di posisi seperti ini, Madara Golsta memutuskan untuk menyerah karena memang langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh putih di dalam situasi ini adalah raja pukul kuda. Namun bila ini dilakukan, maka jelas ya, posisinya tentu akan sulit karena pion hitam masih banyak dan putih hanya tinggal 3. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.